Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Laporan lisan kepada Jemaat New Life Anugerah Kebenaran. Berita pertama akan dibagikan oleh rekan saya Diki. Silakan Diki. Terima kasih Saudara Oli. Berita pertama pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya pada minggu ini yang berulang tahun. Berikut nama-namanya akan kami tampilkan pada layar. Berita selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, kita akan ada doa revival pada jam setengah 8 malam sampai jam setengah 9 malam. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk sama-sama berdoa pada hari tersebut. Ya, terima kasih Diki atas informasinya. Tidak lupa pada tanggal 15 November 2020 akan ada Little Disciples jam 5 sore di YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Dan bagi adik-adik jangan lupa ditonton, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak tertinggal dari berita-berita terbaru New Life Anugerah Kebenaran. Saya Olive dan rekan saya Diki, kami dari Liputan New Life Anugerah Kebenaran, pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi bersama dengan kami Son of Many Waters. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh datang Tuhan ke dalam hadirat Engkau. Kami boleh menikmati kebaikan Engkau Tuhan. Kami boleh menerima kebaikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau hadir Tuhan di hadapan Engkau. Kami mau sujud menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menikmati waktu bersama-sama dengan Engkau Bapa. Roh Kudus, ketika kami menyembah Engkau, berbicara pada setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, karena kami mau Tuhan, kami mau Tuhan mendengar suara-Mu dan kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kira rara nara busyikira pakara nara busyikira. Kira baba baya nara busyikira nara bori. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe. Yes, we can see it. The wonders are still what you do. The bodies are still being slain. Giants are still being slain. God, we believe. Yes, we can see it. The wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come
is a move, Jesus. This is a move, Jesus. Holy Spirit. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud
segala hormat hanya bagimu, yang kudus, yang kudus. Kau yang layak, Kau yang layak, kuduslah namamu, Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, agunglah namamu, Yesus, Kau yang layak, Kau yang Kau yang layak, kuduslah namamu, Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, agunglah namamu, Yesus. Kuduslah namamu, Yesus, agunglah namamu, Yesus, agunglah namamu, Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang bergerak di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Bapak Roh Kudus, Engkau membawa kami ke dalam musim yang baru Tuhan. Roh Kudus, Engkau sedang membawa kami dalam musim yang baru, di mana kegerakan Engkau mulai mengalir Tuhan di dalam kami Tuhan. Kami mau punya hati yang mau berani berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami katakan ketika kami melangkah, Roh Kudus Engkau mengurapi kami, Engkau membawa kami Tuhan ke dalam kedalaman hadirat Engkau, dan setiap orang yang mendengar boleh merasakan hadirat Engkau Tuhan. Kami katakan Tuhan, ketika kami berbicara Tuhan, ketika kami membuka mulut kami, Roh Kudus Engkau seperti pedang Tuhan, seperti pedang bermata dua. Engkau yang memisahkan Tuhan, Engkau yang menginsafkan Tuhan, Engkau yang membukakan setiap hati kami, Engkau yang membukakan Tuhan setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami katakan Tuhan, biar firman-Mu mengalir Tuhan ke dalam hati kami, menusuk hati kami, dan jatuh dalam hati kami, berbuah banyak Tuhan, bermultiplikasi Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah waktunya Tuhan, ini adalah waktunya Engkau untuk bekerja dan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau turut bekerja dengan Engkau Tuhan, kami turut bekerja bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa dalam hidup kami Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa untuk mendengar Engkau, kami siapkan telinga kami untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Bukakan firman-firman yang baru yang kami belum mengerti Tuhan, bukakan Tuhan hikmat yang baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur Tuhan. Kami katakan Tuhan, hati kami terbuka Tuhan, jiwa kami mau berubah Tuhan, jiwa kami mau sama seperti dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, ucap syukur Tuhan. Bekerjalah sekarang Bapak, bekerjalah dalam hidup setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur kami Bapak hanya bagi nama Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik. Memberi dengan sukacita membawa berkat. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan ke-8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Memberi dengan sukacita, memberi menurut kerelaan hati. Ketika kita memberi dengan kerelaan hati, kita percaya Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kedalaman hati kita, dan kita percaya apa yang kita tabur itu akan kita tuai.
Jadi orang yang menabur banyak akan menuai banyak, dan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah Engkau Tuhan, supaya kami bisa memberi Tuhan. Kami bisa memberi yang terbaik menurut kerelaan hati kami. Dan ketika kami memberi Tuhan, Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengundang Bapak Ibu semua dan saudara semua untuk kita bisa berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami. Kalau kami boleh bersekutu Tuhan, kalau kami boleh hadir ibadah Tuhan di rumah, walaupun kami menikmati ibadah di rumah masing-masing, Bapak, kami percaya bahwa hadirat-Mu turun tengah-tengah kami. Saat ini Bapak, kami katakan kami mau menyerahkan yang terbaik. Kami mau menyerahkan pikiran dan hati kami mau terbuka di hadapan-Mu, biar kiranya Roh Kudus Engkau mengajar kami pribadi dan lepas pribadi. Biar kiranya ada pewahyuan yang baru hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, ketika Yesus hidup di bumi, ya kita dapat melihat pekerjaan yang luar biasa yang Yesus lakukan. Dan perlu kita ketahui semua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa sebagai orang percaya, kita selalu melihat Yesus sebagai sebuah model. Artinya, kita adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya Dia. Apa yang Yesus lakukan selama Dia ada di bumi, itu adalah hal yang sama yang kita lakukan. Mungkin ada banyak hal, atau mungkin yang kita belum sampai seperti Yesus, dan hal lain yang perlu kita ingat adalah Yesus tetap model dan kita seharusnya menjadi seperti Dia. Dan selama Yesus hidup dan tinggal di bumi ini, ya kita tahu bahwa Yesus tidak meninggalkan sebuah metode atau seperangkat aturan dari A sampai Z, atau dari nomor 1 sampai nomor kesekian tentang apa yang harus kita lakukan. Tapi sebenarnya tahap-tahap apa yang harus kita lakukan, prosedur apa yang harus kita lakukan, Yesus tidak meninggalkan seperti itu. Tapi Yesus meninggalkan salah satu hal yang berharga, yaitu sebuah gaya hidup, sebuah prinsip, ataupun nilai yang kita bisa pegang dan kita bisa bawa kemanapun kita pergi. Nah, kalau kita lihat kembali dan merenungkan kembali, apa sih yang Yesus lakukan selama Dia ada di bumi? Yesus tuh memberikan sebuah gambaran atau sebuah prinsip bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang sifatnya aktif, bukan pasif. Kenapa? Karena Yesus selalu pergi mencari jiwa-jiwa yang Yesus selalu pergi dari kota ke kota, melayani dari kota ke kota, bahkan melayani setiap orang yang mengikuti Dia. Ada sesuatu yang aktif, bukan yang pasif. Bukan hanya jadi orang Kristen yang bukan hanya Yesus tidak meninggalkan sebuah model atau gambaran bagi kita untuk pasif, diam, lakukan apa yang menjadi aktivitas sehari-hari kita, lalu kita pulang istirahat. Tidak hanya sekedar itu, tapi Yesus melakukan lebih. Yesus melayani dan Dia aktif. Yang kedua, dalam hidupnya Yesus kita melihat bahwa sebenarnya orang percaya seperti kita itu harus bertumbuh untuk kita bisa mengenal kuasa kita yang dengan luar biasa, sehingga ya sebagaimana Yesus penuh kuasa, kemanapun Dia pergi, dengan siapapun orang yang Ia jumpai, dengan orang yang punya penyakit kusta, dengan orang yang timpang, dengan orang yang tuli, Yesus mengadakan dengan orang-orang yang buta, Yesus mengadakan tanda mujizat atas mereka semua. Menjadi seorang percaya yang penuh kuasa, ada satu hal penting bagi kita sebagai orang, bagi kita semua. Lalu berikutnya, Yesus juga menggambarkan tentang hubungan Dia dengan Bapa yang sangat erat. Beberapa waktu lalu, Pastor Stefanus membagikan dalam firman-Nya, ya, dalam sesi dalam khotbahnya, bahwa Yesus itu begitu luar biasa. Kenapa? Karena Yesus sudah melayani sekian banyak, Dia lelah. Bahkan dalam kitab Injil Dia baru saja mendengar Yohanes Pembaptis meninggal, lalu Dia melayani banyak orang, Dia melakukan banyak mujizat. Tapi setelah Dia menyelesaikan semua itu, Yesus datang untuk berdoa sendirian. Dari cerita hidupnya Yesus memodelkan apa sih sama kita? Yesus memodelkan
bahwa ada hubungan yang penting. Dan yang terakhir, hal yang saat ini saya mau singgung, bahwa Yesus juga Yesus memberikan contoh sama kita untuk apa? Untuk menjadi aktif, pergi dan mencari yang terhilang. Hal yang berbeda adalah Yesus itu ketika dia masuk ke satu kota, ketika dia tinggal di kota tersebut, ketika dia melakukan perkara ajaib di kota tersebut, Yesus tidak hanya berhenti. Ketika Yesus telah memiliki banyak pengikut, Yesus nggak berhenti. Yang mana kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan masa-masa sekarang, kalau misalkan sudah ada cukup banyak orang percaya menjadi murid, ya itu sudah cukup lah buat gereja, sudah tidak perlu menginjil lagi, ya sudah cukup. Tapi Yesus tidak kasih model, Yesus tidak kasih gambaran seperti itu. Apapun yang kita lakukan, maksudnya apapun yang kita alami, Yesus menggambarkan sama kita untuk apa? Untuk terus pergi mengejar dan mencari yang terhilang. Oke? Nah, mengenai penginjilan ini, ada satu hal yang harus kita ingat dalam firman Tuhan, ya, dalam amanat agung, yang saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sangat familiar dengan ayat ini dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya akan bantu bacakan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Ya, ini ayat yang sangat familiar bagi kita. Kita tahu, bahkan kita hafal tentang ayat tentang ini, bahwa Yesus meminta kepada kita semua sebagai orang percaya sebelum Ia terangkat ke surga. Yesus minta sama kita untuk terus pergi menginjil, pergi membagikan kabar baik. Oke. Nah, jadi dan pada kali ini saya mau menekankan tentang beberapa hal tentang penginjilan, karena ketika kita mendengar tentang penginjilan, ada banyak dari antara kita atau tidak semua dari kita memiliki sudut pandang yang sama. Mungkin ada yang melihat bahwa penginjilan hanyalah tugasnya para pastor, mungkin penginjilan hanyalah tugasnya pada mereka yang dipanggil bagi mereka yang memiliki karunia penginjilan. Memang bagi mereka yang memiliki karunia penginjilan, Tuhan akan bekerja lebih, tapi tidak berarti penginjilan itu hanya untuk para penginjil saja. Nah, dari ayat ini tuh Yesus tuh kasih perintahnya tuh general, secara umum pada kita semua. Oke? Nah, Yesus kasih perintah untuk membagikan Injil, pergi menginjil ini kepada setiap kita sebagai orang percaya, tanpa melihat pelayanan kita apa. Hanya berarti kita melayani di musik atau di asyir, tidak berarti kita tidak menginjil. Oke? Yang berikutnya adalah tidak ada batasan usia. Terus tidak ada klasifikasi pekerjaan. Itu semua tidak ada. Bagi kita, bagi saudara, Bapak Ibu dan saudara semua yang mendengarkan hari ini, firman hari ini, bagi kita semua sebagai orang percaya, orang yang telah mengalami kasih Kristus, sudah seharusnya keharusan bagi kita bahwa untuk kita bisa pergi menginjil, membagikan kabar baik. Beberapa waktu lalu, Pastor Michael membagikan kepada kita tentang apa yang terjadi sebenarnya waktu kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Oke, kita semua percaya, bahkan dari sebelum Pastor Michael berkhotbah pun kita sudah melihat bahwa COVID-19 ini bukanlah hal yang dari Tuhan, tapi COVID-19 ini adalah hal dari si jahat. Tujuannya apa? Bermacam-macam, dan saya sangat dikuatkan dengan khotbah beliau. Nah, dari COVID-19 ini kita dapat melihat bahwa sebenarnya iblis berusaha menekan kita sebagai gereja Tuhan. Tujuannya untuk apa? Iblis mau menekan kita supaya kita sebagai orang percaya untuk tidak aktif, untuk kita tidak pergi keluar. Yang mana ini sangat bertentangan dengan apa yang Yesus modelkan dalam hidupnya. Ketika kita melihat Yesus, kita melihat Yesus adalah pribadi yang unstoppable. Yesus adalah pribadi yang terus pergi mencari. Yesus mencari yang terhilang, dia mengadakan tanda mujizat, kemana ia membutuhkan, dia bertemu dengan orang-orang yang tersakiti, dia menemukan itu, dia mencari mereka dan mengadakan mujizat atas mereka semua. Oke, jadi COVID-19 ini adalah hal yang si jahat berikan bagi kita. Tujuannya apa? Untuk menahan kita, untuk kita tidak pergi kemana-mana. Oke, nah oleh sebab itu hari ini marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang haus, dan berharap bahwa kita sungguh benar-benar melihat
Tuhan bekerja tengah-tengah kita. Nah, banyak dari antara kita yang seringkali kita tuh berpikir bahwa menginjil. Menginjil. Ini firman udah bukan sekali atau 2 kali. Menginjil. Aduh, siapa ya? Atau kita waktu dengar penginjilan, wah itu sulit sekali bagi kita. Saya bingung, saya nggak tahu saya harus gimana. Nah, pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membagikan 3 poin penting, 3 poin yang saya rasa cukup penting dalam penginjilan, ya, yang dimana kita semua bisa mempraktekkan ini. Karena sesungguhnya penginjilan adalah sesuatu hal yang bisa kita bilang cukup mudah. Oke, yang pertama adalah tentang bagaimana memenuhi kebutuhan. Yang kedua, mengikuti tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga adalah meresponi pekerjaan Tuhan. Oke, saya akan mulai dari poin pertama tentang memenuhi kebutuhan. Ya, mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, kita buka dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi yang terjadi pada ayat di sini, pada ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah bahwa pada waktu itu orang Farisi itu datang sama Yesus dan mereka tanya, Yesus, hukum apa yang terutama dan utama? Yesus simple, dia kasih mereka, Yesus kasih mereka 2 hal. Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita mengasihi Yesus dengan segalanya. Yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang Yesus berikan bagi orang Farisi. Karena apa? Karena Yesus minta untuk kita, ya, Yesus minta sama mereka untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, ketika kita rindu untuk melihat Tuhan bekerja atas diri kita, terutama ketika kita rindu untuk melihat Tuhan memakai kita untuk memenangkan banyak jiwa, kita bisa mulai dari mana? Dari memenuhi kebutuhan. Kenapa? Karena dari ayat ini Yesus sendiri pun minta, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sejujurnya sebelum kita mulai bicara dalam banyak hal tentang Injil, bagaimana mungkin seseorang bisa mendengar kepada kita kalau kita nggak pernah bisa mendengar akan orang tersebut? Bagaimana mungkin orang terus bisa mendengar sama kita kalau kita nggak peduli sama kita? Kalau kita tidak peduli dengan mereka. Jadi Yesus minta di sini, kasihilah sesama manusia seperti kasih dirimu sendiri. Artinya Yesus sebenarnya salah satu caranya bagaimana kita bisa mulai dengan cara mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita, yang ada dalam komunitas kita, keluarga kita, saudara kita, atau mungkin saudara yang jauh, atau teman-teman sekolah, teman-teman pekerjaan. Ketika kita memiliki hati sama mereka, itu tidak berhenti sampai di situ saja. Kenapa? Karena kasih tersebut boleh diekspresikan. Ketika kita rindu melihat orang-orang di sekitar kita mengalami Tuhan, kita sendiri harus bisa mempraktekkan atau memberikan sebuah action, tindakan bahwa kita benar-benar mengasihi mereka. Tapi kita tidak hanya sekadar mengasihi mereka untuk hal-hal yang bersifat duniawi, kita benar-benar mengasihi mereka sampai dengan batasan bahwa kita bisa melihat yang kita perkarakan, yang kita takutkan adalah, saya benar-benar mengasihimu dan saya benar-benar takut kelak kalau kamu tidak memiliki Kristus dalam hidup kamu, kamu akan meninggal dalam kekekalan. Nah, jadi hal yang pertama yang kita bisa mulai dari mana? Kita bisa mulai dengan memenuhi kebutuhan dari orang-orang sekitar kita. Jadi ketika kita punya teman, kita datang, kita say hi, dan kita bisa mungkin memberi makanan, memberi perhatian, karena tidak semua orang memiliki semua itu. Nah, ketika kita berusaha memulai menginjil dengan memenuhi kebutuhan, ya, maka dari situ ketika banyak hal yang kita telah lakukan buat mereka,
hal berikutnya adalah kita bisa minta sama Tuhan bagaimana Tuhan hendak bekerja melalui itu semua. Karena yang terpenting bukan tentang apa yang telah kita berikan secara materi, tapi firman Tuhan dan keselamatan itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini juga ya saya ingin mengundang Eva, Vera dan Lydia untuk karena melalui mereka bertiga Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena Eva, Vera dan Lydia mereka mulai melayani dan mereka mulai menginjil. Mereka mulai melayani dengan cara mencari teman-teman mereka. Ya, dan mereka mulai dari memenuhi kebutuhan, memenuhi apa yang mereka butuhkan. Dan tanpa disangka-sangka Tuhan bekerja begitu intens dan luar biasa dalam mereka. Oke, saya akan undang untuk Eva, Vera, dan Lydia. Mari saudara kita dengarkan mereka. Jadi kita mau cerita bagaimana pekerjaan Tuhan atas hidup kami selama penjangkauan ya. Berawal dari kerinduan hati kita untuk mau dipakai Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan bareng-bareng. Tuhan, kita minta jiwa gitu. Kita minta jiwa dan tepat di Agustus waktu ada perkumpulan pelajar dari berbagai sekolah. Situ saya punya beban gitu loh untuk ada anak-anak timur dan saya punya hati untuk mereka. Dan situ saya mulai berbaur sama mereka, saya kenalan sama mereka dan Tuhan kasih 3 orang untuk saya bisa jangkau mereka gitu. Di situ kita bangun hubungan sama mereka dan kita berdoa selama penjangkauan ini kita minta sama Tuhan untuk Tuhan kasih kita hikmat apa yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi waktu kita menjangkau mereka kita lihat, kita penuhi kebutuhan mereka. Apa sih sebenarnya yang mereka rindukan gitu dalam hati mereka. Dan karena mereka anak perantauan ya dari Papua ke sini, so kita lihat bahwa mereka perlu adanya keluarga. Dan situ kita masuk dalam hidup mereka sebagai keluarga mereka, tempat mereka bercerita, tempat mereka berkeluh kesah. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Kak Eva dan Cek Vera yang dimana membawa dampak bagi kehidupan mereka. Mungkin Kak Eva bisa share? Ya, benar yang tadi Lydia bilang ya, berawal dari perjumpaan Lydia dengan pelajar-pelajar yang lainnya dan Tuhan gerakan Lydia untuk menjangkau mereka. Ya, singkat cerita kami mulai melihat kebutuhan mereka dari hal-hal yang kecil, baik itu kebutuhan mengenai kosan mereka, pelajaran mereka ya, dan bukan hanya itu kita juga melihat kebutuhan di mana mereka kan harus pertukaran pelajar dan mereka tidak ada orang tua di sini. Kita mulai hadir sebagai keluarga bagi mereka, kita hadir sebagai seorang kakak buat mereka, seorang saudara bagi mereka yang mereka bisa datang kapan saja kepada kami. Mereka boleh bercerita tentang apa saja dalam hidup mereka, baik itu keluarga, sekolah maupun pergaulan mereka, dan mereka merasa benar-benar mereka diterima oleh setiap kami gitu, dan itu memberkati kami. Dan dari situ kita mulai melihat, kita minta sama Tuhan, Tuhan pekakan kami untuk kami boleh melihat kebutuhan yang jauh lebih penting daripada itu. Dan sampai suatu ketika Tuhan menggerakkan kami untuk kami melayani mereka lahir baru ya. Setelah itu kami menggembalakan mereka, kami mengajar mereka bukan hanya hal-hal yang bersifat jasmani, tapi juga kami juga mulai mengajar mereka untuk bagaimana mereka punya prinsip-prinsip kekristenan yang benar. Dan kami percaya, kami punya hati, kami punya iman bahwa waktu mereka pulang setelah pertukaran pelajar ini, mereka juga bisa membawa keluarga mereka bisa jadi dampak buat keluarga mereka bisa jadi jawaban bagi keluarga mereka, bagi kota mereka, bagi desa mereka. Dan di situ dari kerinduan itu kami minta sama Tuhan untuk Tuhan terus bekerja dalam komunitas ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tambahkan. Semakin hari, semakin kita datangi mereka, semakin kita mulai dekat dengan mereka, Tuhan tambahkan lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tambahkan satu lagi, sampai kita percaya bahwa perkumpulan ini akan membuat dampak yang besar bagi mereka, bagi hidup mereka, bagi kota mereka, bagi suku mereka. Dan kami sangat-sangat amat diberkati oleh anak-anak ini. Dan kami rindu, Bapak Ibu Saudara, kami rindu untuk melihat
mereka bisa mengalami Tuhan lebih dan mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan lebih dalam lagi. Dan gak cuman itu Bapak Ibu Saudara, gak cuman hanya di pelajar sini saja, Vera juga Tuhan pakai dalam pekerjaannya, dalam komunitasnya, dalam teman-temannya ya. Vera akan cerita mengenai bagaimana Tuhan bekerja melalui hidupnya untuk membawa teman-teman sepekerjanya juga. Ya, jadi semua itu sama seperti yang Lydia dan Eva katakan, bagaimana Tuhan bekerja itu sesuai dengan respon hati kita, sesuai dengan kehausan kita. Karena Tuhan gak pernah memaksa saat dia bekerja, Tuhan gak pernah memaksa untuk kita merespon apa, tapi dia benar-benar mau kita yang merespon tentang ketaatan hati kita. Dan dari Papua itu juga saya bersyukur bisa terlibat di dalamnya, bisa menjadi kakak, bisa menjadi keluarga bagi mereka, untuk bisa benar-benar kami dengan kasih memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, bukan tentang hanya jasmani tapi juga rohani, bagaimana kami mau untuk menjadi memperlengkapi kehidupan mereka sehingga mereka nantinya akan jadi orang yang bukan hanya terpelajar di sini tapi juga benar-benar memiliki hati, memiliki jiwa seorang revival di tanah mereka nanti. Dan saya mau cerita juga tentang bagaimana Tuhan bekerja atas hidup saya, bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan teman saya, bagaimana Tuhan juga memberikan jiwa di tempat kerja. Selama saya bekerja di Serang ini, ada satu orang senior saya yang bagaimana dari awal pertama saya kerja di sini, dia adalah sosok yang benar-benar menjadi senior yang baik, mengayomi. Tapi di situ saya juga melihat bagaimana Tuhan menaruh dalam hati saya untuk bagaimana saya menjangkau dia. Jadi di situ dari selama saya mengenal dia, awalnya saya cuma kayak ya saya mau jadi junior yang baiklah, yang bagaimana saya bisa mencontoh banyak, meneladani dari setiap pekerjaannya. Di situ saya semakin dekat, saya semakin tahu tentang kehidupannya. Di situ saya melihat bahwa ini adalah orang yang Tuhan mau ubahkan. Di situ saya benar-benar merasa rindu untuk dia bisa mengenal Tuhan. Jadi dari kehidupan cerita-ceritanya itu saya merasa Tuhan, saya mau dia diubahkan, saya mau dia mendapat keselamatan itu, saya mau dia mengenal Engkau lebih lagi. Dan itu cukup lama gitu, maksudnya bukan suatu yang dari awal saya kerja mungkin sebulan 2 bulan penjangkauan yang saya membangun hubungan, nggak sebentar gitu. Tapi benar-benar Tuhan bekerja mungkin ada sekitar setahun, hampir setahun gitu. Dari saya cuma cerita ke Eva, saya punya senior ini, bagaimana dia bercerita tentang kehidupannya dan lain-lain. Sampai akhirnya saya benar-benar bisa membawa dia, kita bisa, saya dan Eva yang di situ melayani dia di sana, di rumahnya dia bersedia. Itu juga suatu pekerjaan yang ajaib buat saya. Karena saya cuma merespon, dia cuma minta didoain di kantor. Saya juga kayak ini suatu yang mungkin buat orang kayak sepele gitu, berdoa di kantor dengan dia, tapi semakin hari semakin sering. Dan dari situ dia terbuka, dia bertanya tentang kayak saya juga mau mendapatkan kedamaian itu, saya mau mendapatkan kasih itu, dia suka banget ngomong ke saya kayak bagaimana kok bisa sih kamu sukacita terus, bagaimana dalam pekerjaan yang kayak gini, bagaimana kamu bisa kayak enjoy terus gitu. Jadi dari setiap apa yang dia ceritakan kebutuhannya itu, kita berdua, saya dan Eva melayani dia dari kebutuhannya itu, untuk menjadi cuma seorang sahabat yang mendengarkan tentang cerita-cerita dia, bagaimana keluh kesahnya dalam hubungan. Mungkin gak semua orang memiliki hubungan yang baik dalam kehidupannya dengan orang tua atau dengan anak, dengan keluarganya. Nah, di situ dia banyak bercerita kepada saya. Jadi kita mulai dari membangun hubungan, saya belajar untuk menjadi orang yang bayar harga juga, untuk mau bersedia kapan aja, maksudnya menjadi orang yang mudah available gitu, untuk seorang sahabat yang benar-benar waktu sahabatnya kesusahan atau sahabatnya butuh, ya kita ada gitu. Di situ baru dia akan terbuka dengan kita. Kita bayar harga untuk waktu yang diluangkan, kita bayar harga untuk waktu-waktu kayak mungkin bisa pulang kerja tapi saya mau berdoa untuk dia di kantor. Jadi kita bayar harga dari hal yang kecil itu gitu. Dan di situ saya benar-benar bersyukur. Dari awal dia benar-benar Tuhan membukakan hatinya, kita bisa melayani dia di rumah.
kemudian kita benar-benar bisa melayani dia lahir baru di rumah, sampai kemudian pelepasan, dia benar-benar menerima keselamatan, bahkan sel, dan diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk itu. Saya sangat bersyukur untuk satu jiwa, walaupun hanya satu jiwa yang Tuhan taruhkan di tempat kantor saya, tapi saya percaya untuk ketaatan kita akan Tuhan pertimbangkan, akan Tuhan dengarkan setiap apa yang menjadi kehausan hati kita, dan Tuhan akan tambahkan lagi jiwa. Dan yang selanjutnya juga Tuhan gak berhenti di situ gitu. Tuhan melihat bagaimana anak-anak muda ini benar-benar bekerja untuk mencari, maksudnya ada kerinduan yang dalam untuk banyak orang mengenal Tuhan. Dan saya belajar tentang satu ketaatan, satu respon yang siap sedia dalam melayani Tuhan, dalam bagaimana Tuhan menaruhkan satu jiwa di situ, ya saya siap gitu. Jadi waktu itu ada satu hari di mana Om Choeng menghubungi saya. Dia cuma bilang ada satu orang yang mau dilayani, dan saya mendapat partnernya Kalina. Waktu itu saya akan melayani dengan Kalina di sana. Saya nggak tahu itu siapa, saya nggak kenal juga, tapi saya cuma bilang, oh iya Om, nggak apa-apa, saya bisa besok. Dan besoknya dari respon itu, dari ketaatan itu, Tuhan benar-benar bekerja di atasnya gitu, menuntun kami berdua untuk melayani dia dengan pergumulannya, yaitu sering diganggu roh jahat gitu kan. Dan di situ Tuhan benar-benar bekerja dari respon hati kita yang mau gitu, taat untuk melakukan. Roh Kudus tuh benar-benar menuntun kita dalam setiap penjangkauan yang dilakukan. Roh Kudus benar-benar memberitahu apa yang harus dilakukan, bagaimana kita bisa menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka. Jadi dari pintu itu juga Tuhan membukakan satu jiwa lagi. Kita benar-benar step by step kita setia. Dia walaupun mungkin ada jiwa yang gak respon atau gimana, tapi kita setia aja. Dari waktu ke waktu kita bayar harga, mungkin dengan doa kita percaya Tuhan pasti jawab setiap kerinduan hati kita, apa yang menjadi kita aja rindu gitu untuk melihat dia dimenangkan, apalagi Tuhan. Jadi saya percaya dari kerinduan hati itu, ketaatan kita akan menghasilkan suatu kuasa, akan menghasilkan pekerjaan yang luar biasa dalam menjangkau jiwa-jiwa gitu saudara. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara untuk kesaksian yang tadi baru saja dibagikan. Nah, lalu mari kita lanjut dengan poin yang kedua, poin yang cukup penting pada hari ini, yaitu tentang mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ketika kita bicara tentang memenangkan jiwa, itu bukan hanya cuma sekedar berapa banyak hal yang kita bisa berikan sama orang lain, berapa banyak hal yang bisa kita traktir, sudah berapa mangkok bakso atau berapa kaleng minuman yang kita sudah traktir. Bukan, tapi kita yang paling penting bagi kita sewaktu kita memberikan firman, sewaktu kita ingin memenangkan orang, sewaktu kita rindu untuk melihat teman-teman kita atau orang-orang yang kita sayangi mengalami Tuhan, kita sendiri perlu terbiasa dan terlatih untuk mendengar. Kita perlu berani melangkahkan satu langkah kecil ketika mengikuti tentang apa yang Roh Kudus tuntun dalam hidup kita. Oke, mungkin itu bisa mulai dari hal-hal kecil yang timbul dalam hati kita sewaktu kita berbicara, atau kita bahkan kita bisa melihat momen waktu yang tepat kapan firman Tuhan dan keselamatan bisa dibagikan sama mereka. Sebab kita kadang nggak mengerti setiap kondisi yang kita temui. Kita nggak bisa merancang-rancang kondisi yang kita nanti berharap waktu kita berjumpa dengan dia jadi seperti apa. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dalam Yohanes 3 ayat 8, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu kemana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nah, jadi yang dimaksud dari sini adalah ketika kita tuh nggak bisa macam-macam, dan kita nggak tahu Roh Kudus tuh mau pimpin kita kemana. Jadi yang paling penting bagi kita sebagai orang percaya adalah kita hanya mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kadang-kadang kita berharap kita fokus sama, sebut saja dia namanya si A, kita fokus sama dia, kita bawa dia dalam doa untuk dia boleh mengalami Tuhan. Tapi sewaktu bertemu kita nggak ada yang tahu kemana ia pergi. Kita nggak tahu Roh Kudus mimpin kita. Mungkin dari si A memiliki kenalan atau teman yang namanya B, dan waktu kita berjumpa sama si A yang tadinya niat hati kita, hari ini saya berharap saya bisa melayani si A, dan saya berharap saya bisa memberikan kabar baik kepada si A. Tapi ketika waktu itu tiba, bisa jadi si A tetap tidak terbuka, tapi Tuhan malah bukakan orang lain, dan kita harus siap, terbiasa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, dan pada minggu-minggu yang lalu, saya begitu diberkati dengan kesaksian dari
Vincent, Agus dan Steven, bagaimana mereka berani untuk pergi untuk mereka menghubungi teman mereka, dan dari situ mereka saya mendengar kesaksian mereka yang luar biasa yang mungkin Bapak Ibu Saudara perlu dengar bagaimana mereka benar-benar waktu pergi mereka pergi dengan sebuah iman, hanya sebuah percaya, dan ketika mereka sampai di sana mereka tahu Roh Kudus bekerja, maka mereka mengikuti pekerjaan Roh Kudus dan kemana Roh Kudus memimpin mereka. Oke, oleh sebab itu mari kita sambut mereka untuk Vincent, Agus dan Steven. Aku mau sharing kesaksian aku gimana Tuhan ngerubahin aku selama masa-masa pandemi ini. Tuhan banyak banget ngubahin aku dari gimana cara aku menginjil gitu. Dulu aku selalu bingung gitu mau mulai menginjil tuh gimana, mau masuk ngomong sama orang tuh gimana, karena aku kan jujur aku orangnya introvert ya, terus aku juga susah gitu loh buat mulai pembicaraan gitu loh. Aku berbeda sama Vincent sama Steven yang jauh lebih aktif gitu loh, gampang mulai pembicaraan. Di satu momen Tuhan ngomong sama aku gitu bahwa kamu gak perlu jadi orang lain, kamu hanya perlu jadi diri kamu sendiri gitu. Dan dari situ bener-bener ngubahin aku sekali ya, gimana Tuhan tuh lihat setiap kita berbeda dan spesial gitu loh, dan setiap kita dipanggil tuh unik gitu loh, dengan kepribadian kita yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama. Tetap andalkan Roh Kudus. Aku benar-benar belajar di situ bagaimana Tuhan bekerja melalui setiap kita tuh berbeda-beda, dan karena awal itu aku mulai berani buat ngomong dan mulai bergerak gitu loh, ikutin tuntunan Roh Kudus. Nah aku juga waktu itu benar-benar ngerasain bahwa Tuhan benar-benar bekerja gitu di hidup aku gitu. Dalam satu momen aku lagi menginjil teman aku baru pertama kali gitu loh bergerak dalam kata-kata pengetahuan. Nah aku pun awalnya agak takut dan bingung gitu ya, ini benar nggak ini benar. Cuman aku pada saat itu kuasa Tuhan benar-benar nyata banget, sehingga aku berani gitu loh buat keluarin itu. Dan setelah itu menurut aku pengalaman aku yang luar biasa sekali ya, buat suatu hal yang baru gitu Tuhan bukakan buat aku. Dan aku berpikir bahwa sebenarnya melayani itu bukan tentang melulu hal teknis, tapi terkadang kita lupa gitu loh bahwa yang terpenting itu kuncinya hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita sama Roh Kudus. Nah kesempatan itu benar-benar ngubahin aku bahwa pekerjaan Tuhan tuh banyak sekali gitu. Terkadang yang membatasi tuh diri aku sendiri gitu, bahwa kadang-kadang aku gak obey buat kalau Tuhan ngomong, dan buat gak takut buat ngomong gitu. Itu yang ngehambat. Aku baru sadar kalau itu benar-benar menghambat sekali gitu loh. Dan momen waktu itu benar-benar ngebukain mata aku bahwa pekerjaan Tuhan tuh benar-benar berbeda setiap kita gitu loh. Kita punya gaya masing-masing, punya setiap kita punya caranya masing-masing gitu loh buat menginjil. Nah itu benar-benar ngubahin gimana cara aku melayani. Itu sih dari aku. Sejak saya lahir baru dan ngalamin Tuhan, hati saya mempunyai kerinduan untuk melayani orang-orang yang mungkin belum percaya, atau yang mungkin percaya tapi belum pernah ngalamin Tuhan. Dan saya punya kerinduan untuk membawa mereka untuk bisa ngalamin Tuhan gitu, ngalamin apa yang saya rasakan waktu saya sudah lahir baru. Dan
sudah terima Tuhan Yesus gitu. Nah, saya semenjak lahir baru saya seperti timbul beban tersendiri gitu dalam hati saya tuh harus berubah gitu. Saya tuh harus melayani, saya tuh harus menginjil biar teman-teman saya juga bisa bertumbuh seperti saya gitu. Suatu ketika kita punya kesempatan untuk menginjilin teman-teman ya itu sih bukan kesempatan yang disengaja, tapi sebenarnya itu nggak sengaja gitu. Kita emang udah punya rencana mau memberitakan Injil kepada mereka gitu, supaya mereka juga bisa percaya juga, bisa ngalamin Tuhan juga gitu. Sampai Roh Kudus itu betul-betul bekerja dalam penginjilan yang kita jalani waktu itu, dan kesaksian yang kita bagikan itu ternyata berbuah ya buat mereka. Benar-benar mereka jadi kayak terkagum-kagum gitu, terus jadi tertarik. Ini kita tuh seperti kamu tuh habis diapain sih jadi bisa kayak gini gitu kan. Karena mereka tahu background kita yang mungkin kurang baik ya, dan mereka tuh jadi penasaran gitu, nih kalian tuh kenapa bisa kayak gini gitu. Jadi ya udah kita bagiin apa yang kita alamin sampai kita bisa kayak gini gitu, sampai kita tuh punya kerinduan gitu, sampai ya kita kasih tahu Roh Kudus itu bekerja gitu, bahwa Roh Kudus itu ada. Amin. Nah, kita melayani mereka dan mereka terima Tuhan ya, sampai akhirnya mereka dibaptis dan sekarang mulai bertumbuh dalam kelompok kita. Begitu. Sekian dari saya. Ini dimulai dari saya doa untuk meminta jiwa setiap harinya. Ketika kesempatan itu datang, saya punya teman satu. Waktu kita ibadah offline, orang ini datang ke gereja kita, ibadah 2-3 minggu, tapi dia belum lahir baru. Dan saya mulai ngajak ngobrol dia, dan keesokan harinya saya telepon dia dan bawa dia lahir baru. Itu bagi saya mujizat yang terjadi bagi saya, karena itulah doa saya yang dijawab sama Tuhan. Saya percaya dari satu jiwa itu Tuhan tambahkan lagi jiwa-jiwa yang akan datang. Dan pada sore itu saya telepon orang itu dan lahir baru. Malamnya itu kita pergi ke Cilegon ke rumah teman kita, dan ada saudara saya dan Agus dan Stephen juga ke sana. Dan itu pertama kali saya benar-benar dituntun sama Roh Kudus. Benar-benar saya tanya Roh Kudus, saya harus ngomong apa di depan mereka? Saya harus gimana di depan mereka? Dan yang seperti kita tahu, Amelia Johanna dan Fanny waktu kemarin kita sudah lihat di Dian. Yang kesaksiannya sangat luar biasa, bahwa kita benar-benar ngobrol sama dia, benar-benar gimana cari tahu tentang hidupnya mereka seperti apa, Fanny seperti apa, Amelia Johanna di Sydney seperti apa. Dan ketika kita ngobrol, saya tanya ke Fanny terlebih dahulu. Fanny ini menolak Injil, kemudian saya terdorong untuk menginjili Amelia Johanna yang di sebelah saya. Saya tanya si Amel ini, dia pergumulan apa sih di Sydney? Dan saya injili Amelia Johanna dan dia bertobat. Kemudian kita bertiga kesaksian tentang gimana Stephen diubahkan, gimana saya diubahkan, gimana Agus diubahkan. Yang dulunya Stephen bandel, mereka juga tahu sampai terheran-heran, kok Stephen sama Agus nih berubah banyak, yang dulunya nakal. Vincent ini suka marah-marah, tapi sekarang berubah drastis, dan mereka terheran-heran dengan kita, dan mereka kayak, wow, kok bisa berubah sedrastis ini ya, gitu. Dan habis itu kita injili Fanny, kita bawa Fanny lahir baru terima Yesus, dan kemudian Roh Kudus itu kayak seperti air datang deras ke dalam hidup saya untuk ke Fanny gitu loh. Surat Fanny itu dilawat sama Tuhan, dilawat sama Roh Kudus, benar-benar nangis. Fanny benar-benar nangis. Saya mikir, wah, ini pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa sekali ya. Saya doa minta jiwa kepada Tuhan, 1 jiwa, tapi Tuhan kirimkan banyak jiwa kepada hidup saya. 2 minggu kemudian ya, adiknya Amel itu masuk ke kamar cicinya bilang, Ci, kok gue ngerasa dosa ya, Ci? Dia bilang, dia kayak penasaran tentang isi Alkitab. Dia tanya cicinya, kok si cicinya ini bilang ke si Amel, kok gue beda ya? Kok adek gue beda ya sekarang ya? Dan kemudian cicinya itu telepon saya pas saya, Stephen, Agus, Koinsa, dan Komerdi pulang dari Citra. Kemudian dia telepon Season, adek gue mau lahir baru, adek gue mau terima Yesus. Wah, saya kaget dong. Kok
kok adiknya Amel kok bisa segini ya, bahwa Roh Kudus bekerjanya sangat luar biasa seperti itu gitu loh. Dan akhirnya saya telepon adiknya si Amel, dan saya tuntun dia lahir baru, terima Yesus. Dan kemudian beberapa hari kemudian ya Gus ya, kita layanin adiknya itu beberapa hari kemudian ya kalau nggak salah ya. Setelah itu saya, Agus, ada Nadia dan ada Koinsan juga, kita datang ke rumahnya, kita layani dia. Kita ajarkan adiknya untuk apa sih keselamatan itu, kita ajarkan dia. Lalu puji Tuhan, Amelia Johanna, Feni, Iwe itu semuanya dibaptis Roh Kudus dan dibaptis air pada saat itu. Dan pada kesempatan itu juga kan kita juga ada acara penginjilan. Kita ada acara penginjilan bulu tangkis ya. Teman-teman kita pada ngumpul di situ semua. Jadi saya, Agus, Steven, ada Koinsan dan ada brothers yang lain dan juga di sister yang lain juga pada ngumpul di situ. Jadi ya memang setiap kita pulang dari acara bulu tangkis pasti kita nongkrong di kafe. Biasa kita habis bulu tangkis ya kita makan. Dan pada saat itu saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya mau di sini ada yang bertobat 1 jiwa. Saya bilang gitu kepada Tuhan, dan saya ke kafe itu, dan kemudian kalau nggak salah ada 4 orang, dan 4 orang itu nongkrong sama kita. Dan saya terus bilang kepada Tuhan, Tuhan saya minta hikmat, Tuhan saya minta hikmat untuk berbicara kepada dia, untuk memberitakan Injil kepada dia. Dan tapi luar biasanya Roh Kudus bekerja. Luar biasanya apa? Teman saya tuh 3 pulang. Tapi saya nggak tahu kalau dia ini yang bakal bertobat. Saya kira dia menjadi penghalang saya untuk memberitakan Injil. Dan sangat luar biasa. Dia ada di sini sendiri, dan cuma ada kita berempat sama dia. Dan mulai kita buka omongan kepada dia, kita beritakan kebenaran kepada dia, kita kesaksian sama dia tentang diri kita diubahkan. Kan kita tahu orang ini tuh, dia ngeliat kita tuh memang berubah gitu loh. Yang dulunya kayak gimana dia pun tahu gitu loh. Sampai jam 12:30 pagi kita di sana, kita layani dia, kita beri dia pengajaran, kesaksian kepada dia, dan akhirnya dia bertobat. Tapi saya nggak nyangka dia bakal bertobat. Wah, ini saya baru sadar. Dan ini saya yang baru tahu dikatakan di Yohanes 3:8 seperti Koinsan bagikan barusan. Dan saya sampai rumah saya bersyukur kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk atas jiwa yang kau berikan kepada saya. Dan pada hari itu juga Steven juga berikan kesaksian kepada saya bahwa dia memang langsung berapi-api di rumah, dia memang langsung pengen menginjil lagi keluar. Langsung hatinya benar-benar bergairah untuk menginjil teman-temannya yang belum selamat. Hatinya penuh. Dan saya belajar bahwa ketika saya di kampus saya menginjili orang dengan cara saya memaksa dia, dengan cara saya berdebat firman sama dia, dan saya belajar bahwa cara itu salah. Kemudian dan saya tahu bahwa bahwa kesaksian pribadi kita itu adalah cara penginjilan yang benar, yang efektif. Karena apa? Karena kesaksian diri kita itu merupakan itu yang diri kita yang merasakan sama Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan, kita yang merasakan untuk kita bagikan kepada hidup orang lain, dan orang lain itu melihat kita. Memang dari setiap kita banyak nama yang ditaruh dalam hati. Kita mau menginjili dia, kita mau dia bertobat, tapi dibilang tidak bisa caranya. Bukan masalah bisa apa nggak bisa, tapi kita mau apa tidak. Jika kita mau untuk memberitakan kebenaran kepada mereka, kita bisa untuk melakukannya. Yeah. Dan yang perlu kita ketahui bahwa bayar harga sangat penting buat kita, dan dituntun oleh Roh Kudus berdoa dan menjadi pelaku firman. Yeah. Itu menjadi bagian dari kita untuk menginjil keluar. Itulah adalah kesaksian yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Amin saudara, ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara banyak yang dikuatkan dari kesaksian teman-teman yang tadi, dan mari kita semua berharap bahwa di minggu-minggu ini, bahkan Pastor pun sudah mengumumkan bahwa mari kita berharap setiap minggu kita bisa membawa 1 jiwa. Mari kita berdoa, sebab sesungguhnya bukan kita kurang orang, tapi sebenarnya mereka banyak sekali orang untuk dilayani. Hanya saja kita nggak lihat mereka. Mari kita datang sama Tuhan, kita sempatkan, kita minta, Tuhan urapi mata rohani kami, untuk kita bisa melihat kepada siapa yang terhilang, dan ada kerinduan itu. Oke, dan ketika kerinduan itu datang, tentu saja itu memberanikan kita untuk melangkah. Nah, lalu hal ketiga, ya, yaitu tentang meresponi pekerjaan Tuhan. Saya pribadi, saya pernah dalam satu kondisi, dalam satu posisi di mana saya begitu
ingin sekali, ya saya begitu iri dan ketika melihat orang lain memenangkan jiwa, saya heran dan apa yang terjadi dalam hidup mereka, kok mereka bisa memenangkan banyak jiwa, bagaimana pintu terbuka begitu luar biasa dalam hidupnya mereka. Saya pribadi, saya ingin Tuhan, saya mau dipakai seperti mereka, saya mau punya kesempatan untuk boleh melayani mereka, saya mau punya kesempatan untuk saya bisa membawa keselamatan bagi orang lain, entah orang yang saya kenal, yang sudah saya kenal lama atau yang baru saya kenal, saya rindu. Nah, kenapa saya kasih judul meresponi pekerjaan Tuhan? Ya, mari kita buka dalam Markus 6 ayat 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara semua. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Jadi dari ayatnya Yesus nih memberitahu kepada murid-muridnya kalau kamu pergi ke kota lain dan kamu di sana ada yang terima, sudah tinggal aja, stay dulu di situ. Oke, ini adalah firman yang pernah diulas juga sama Pak Asef, bagaimana ketika kita rindu menginjil dan ketika ada pintu yang terbuka, ada seseorang yang terbuka untuk kita, untuk bahkan firman itu, bahkan ia menerima firman dan kabar baik itu, yang kita lakukan kita harus stay, jangan pergi kemana-mana. Bahkan ini dilakukan hingga pada akhirnya Jemaat New Life Anugerah Kebenaran dapat dirintis. Nah, tapi kuncinya selain daripada kita stay dari rumah itu, hal lain yang perlu kita ketahui adalah alasannya kenapa sih kita perlu stay di sana? Simple. Karena di tempat itu, di orang tersebut, di hatinya terbuka. Tuhan bekerja melalui kita untuk orang tersebut. Pintunya sedang terbuka. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita sudah stay aja. Kita ngikutin kemana Tuhan ada. Nah, saya seperti yang saya bilang tadi, saya pernah dalam satu kondisi di mana saya benar-benar rindu untuk melihat, untuk saya bisa punya kesempatan melayani orang. Kadang kesempatan belum datang kepada saya, tapi mungkin kepada orang-orang lain, dan itu membuat saya iri. Saya mau Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan adalah, saya cuma mau bilang bahwa saya percaya pada hari-hari ini Tuhan bekerja begitu intens. Bapak Ibu Saudara, saya melihat ada beberapa dari anggota sel group dari New Life yang ada di Serang terutama, beberapa sudah melayani baptisan, bahkan dalam beberapa hari yang lalu, dalam minggu-minggu ini, bahkan ada ada sepasang keluarga juga yang dilayani dalam sel yang ada di New Life Anugerah Kebenaran Serang. Oke, dan di beberapa waktu sebelumnya, youth banyak sekali Tuhan bekerja dalam anak-anak muda, bagaimana anak muda banyak datang dan kembali. Nah, tapi apa yang harus dilakukan? Kita harus meresponi pekerjaan Tuhan. Ketika kita melihat, maukah kita masuk dalam gelombang yang Tuhan telah mulai ini? Oke. Nah, ketika kita rindu mau masuk ke dalam gelombang yang Tuhan telah mulai, maka kita perlu membuka mata lebar-lebar. Kita perlu lihat, kita perlu datang, Tuhan ada enggak? Tuhan, siapa yang mau engkau berikan? Kalau nggak ada, kalau mungkin orangnya mungkin itu kita belum mendapat siapa orang yang kita bisa layani, hal berikutnya kita lakukan apa? Kita nempel. Kemana orang, di mana ada orang sedang mengalami terobosan, di mana dengan siapa Tuhan sedang bekerja, sedang melayani orang, kita nempel aja sama dia. Kita datang sama dia, boleh nggak saya ikut? Saya mau ikut dong memenangkan jiwa bersama-sama dengan kamu. Nah, untuk hal ini saya Kak Christine dan Nadia memiliki kesaksian yang luar biasa. Bagaimana mereka benar-benar punya kerinduan hati. Ya, mereka dari Kak Christine bukan salah satu bagian secara administrasi. Kak Christine bukan salah satu bagian dari generasi youth atau waves, tapi Kak Christine ikut untuk dia punya hati untuk ikut menjangkau bersama-sama, dan juga untuk Nadia yang melihat bagaimana pekerjaan dengan Tuhan bekerja tengah-tengah anak muda dengan luar biasa. Dia memilih untuk bergabung dan meresponi pekerjaan Tuhan. Dia mengejar di mana Tuhan berada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sambut Kak Christine dan Nadia. Oke, selamat pagi semua. Hari ini saya ingin memberikan kesaksian tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, di mana yang tadi Insan sampaikan bahwa bagaimana setiap kita bisa merespon pekerjaan Tuhan. Pada awalnya saya itu melihat Vincent dan Agus tuh mereka melayani orang tuh dengan begitu bergairah gitu ya. Dan dari situ saya mulai berpikir, wah ini anak muda kok ini mereka semangat banget gitu. Dan itu membakar saya gitu. Memang benar yang tadi yang Insan katakan bahwa saya ini tidak termasuk dalam grup youth gitu. Bahkan usia saya pun berada jauh gitu di atas mereka gitu loh.
Tetapi saya tidak mau melihat itu gitu loh, dan saya punya kerinduan untuk bisa melayani bersama-sama. Dan kemudian ada kesempatan datang, rekan dari teman kita Eva, dia bilang, Kak Titin, hari ini ada satu orang teman datang ke sekre gitu. Dan saya bilang ke Eva, saya mau join gitu kan. Saya masuk dalam pelayanan hari itu gitu loh. Dan saya melihat bahwa kemudian anak ini pun lahir baru gitu. Dan saya semakin bergairah. Nah, berikutnya 1 hari setelah itu datang lagi 3 orang lagi datang, dan itu kami semua layani bersama-sama, dan wow banget gitu loh pekerjaan Tuhan. Nah, kemudian saya berpikir begini, Tuhan, mereka aja bisa dipakai sedemikian rupa gitu loh, kenapa saya enggak gitu. Dan saya minta sama Tuhan kasih saya kesempatan untuk saya bisa melayani orang gitu. Dan akhirnya kesempatan itu datang ketika saya join sama anak-anak muda ini untuk kegiatan olahraga. Jadi kami dalam seminggu itu 2 kali kami olahraga bersama dengan mereka. Dan pada waktu datang ada 1 orang jiwa ya, dan dia sebenarnya dibawa oleh teman kita yang hari itu kami layani bersama-sama gitu. Dan saya bilang, Tuhan kasih saya kesempatan gitu. Dan kesempatan itu datang. Kami duduk bersama di situ, kami berbicara, dan dia ini sangat-sangat terbuka, dia bercerita apapun gitu. Dan saya heran gitu, Tuhan kok sedemikian gitu loh, anak ini tuh baru kenal tapi dia sudah banyak cerita gitu tentang hidupnya gitu. Dan ada satu titik di mana kesempatan itu ada dan saya masuk ke dalamnya. Saya berbicara tentang Kristus dan saya mengenalkan tentang Yesus Kristus dalam hidupnya. Dan kemudian saya bertanya dengan dia, maukah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat? Dan dia katakan, iya Kak, saya bersedia. Dan di situ saya melayani dia lahir baru, terima Yesus gitu. Dan itu buat saya sukacita banget. Kenapa? Karena saya selama ini rindu gitu loh, Tuhan kasih saya kesempatan dan hari itu Tuhan berikan gitu. Intinya adalah buat saya memberikan diri saya bersedia untuk masuk gitu loh, dalam merespon pekerjaan Tuhan. Karena itu sangat penting sekali. Kita hanya ingin, tapi kalau kita nggak masuk itu tidak akan pernah terjadi gitu loh. Dan saya pun menaruh semua, mereka anak muda nih gitu loh. Tapi saya meninggalkan semua itu. Kenapa? Ya ini pekerjaan Tuhan, mari kita berespon bersama-sama gitu loh. Tidak peduli usia youth, promote ataupun orang tua, keluarga gitu. Tapi mari kita bersama-sama gitu loh, merespon pekerjaan Tuhan. Dan ini sangat-sangat memberkati hidup saya. Dan sampai hari ini kami tetap melayani mereka, dan beberapa orang baru juga sudah mulai datang, dan itu membuat kami semakin bergairah untuk melayani Tuhan. Itu aja sih. Amin. Oke, ya kalau misalnya dari saya sendiri, saya rasa kita semua sadar gitu ya, momen seperti itu banyak sekali mengubahkan, dan buat saya pribadi banyak sekali membukakan mata saya terhadap pekerjaan Tuhan gitu ya di dalam kita. Nah, saya merasa kita ini kayak menjadi dipaksa gitu ya Kak ya, untuk tidak lagi dipaksa tuh kayak untuk nggak lagi bergantung gitu dengan kebaktian hari Minggu, dengan pemimpin sal kita, dengan gembala kita, dan pokoknya dengan hal-hal yang mungkin menurut kita ini normal gitu selama ini, ya kan. Nah, sampai di satu titik di momen pandemi ini saya tuh tanya gitu sama Tuhan kapan sih gitu kan ya, kapan kita bisa ketemu lagi, kapan kita bisa cell group, bisa kebaktian hari Minggu, bisa kembali ke normalitas gitu. Nah, jadi momennya waktu PSBB mulai dilonggarkan, saya dengar Agus, Steven, dan Vincent ini mereka mulai bergerak dalam penginjilan. Mereka mulai menginjili teman-temannya dan mulai meresponi satu-satu gitu. Dan melihat hal ini saya benar-benar amazed sama pekerjaan Tuhan gitu ya, bagaimana ternyata tuh di momen-momen seperti ini justru Tuhan tuh juga masih bisa bekerja gitu. Tuhan tuh sedang bekerja di tengah-tengah kita gitu. Nah, sampai saat itu saya sadar gitu, kalau misalkan Tuhan saja bekerja di momen pandemi seperti ini, kenapa saya harus nunggu keadaan kembali normal gitu kan. Justru sekarang saya rasa ini waktunya kita untuk mengambil bagian gitu, untuk bergerak gitu kan. Nah, satu persatu pintu mulai terbuka gitu ya. Kemudian kita sama-sama melayani mereka. Ada Kak Christine juga, ada teman-teman kita yang lain juga gitu kan. Dan beberapa hari setelah Agus, Steven, dan Vincent ini melayani 2 dari teman mereka, ya, pintu lain ini juga ternyata terbuka gitu. Dan kebetulan
ini jiwanya adanya di Cilegon, ya kan? Dan otomatis pada saat itu pas diajak besok kita mau melayani jiwa di Cilegon, kamu ikut gak Nat gitu kan? Jujur respon saya ya mau gitu, mau banget gitu kan. Saya ngerasa itu benar-benar apa ya, pintu itu benar-benar terbuka gitu ya. Di situ saya bisa dapat kesempatan untuk melayani dia, untuk bagaimana mengubahkan, bagaimana melihat hidup dia diubahkan, bagaimana melihat pekerjaan Tuhan itu benar-benar nyata di tengah-tengah kita, ya kan? Nah, sehabis pulang melayani ada satu orang lagi yang terbuka gitu, dan dia mulai menceritakan hidupnya, dia mulai menceritakan terbuka aja gitu, tiba-tiba cerita. Dan jujur untuk aku sendiri itu agak aneh sih gitu kan, kok tiba-tiba dia bisa cerita gitu, padahal kita baru aja kenal, ya kan? Dan ya di situ saya ya udah nggak mau musingin lagi gitu kan, aneh atau enggak gitu. Yang penting saya ngerasa ya ini pintu udah kebuka, masa saya masih mau pusingin aneh atau enggak gitu kan. Dan di situ saya mulai masuk untuk membagikan kebenaran, untuk mendengarkan dia, dan untuk ada gitu loh untuk jiwa ini. Dan sebenarnya saya setuju gitu ya, kadang tadi kok Insan juga sudah bagikan, sebenarnya itu kadang-kadang bukan jiwanya sih yang nggak ada gitu, kitanya nggak bisa melihat. Kadang-kadang ya mata kita nggak bisa melihat gitu kalau benar-benar ladang ini sudah menguning gitu kan. Dan satu hal yang saya belajar ketika kita meresponi pekerjaan Tuhan gitu ya, saya percaya kuasa dan urapan itu bekerja untuk kita bergerak. Tapi hal lain yang saya belajar adalah ketika kita melangkah, ketika kita bergerak, banyak hal-hal baru yang dibukakan secara pribadi ke dalam hidup saya. Dan mungkin Kak Titin juga banyak mengerti hal-hal baru atau banyak melihat hal-hal yang sebelumnya mungkin kita nggak bisa pahami, kita nggak bisa lihat kalau misalkan pandemi ini nggak terjadi gitu. Ya, dan saya juga percaya bahwa ini adalah awal dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi, awal dari banyak pintu-pintu lain yang dibukakan. Dan saya memilih untuk, saya rasa saya mau untuk mengambil bagian, saya mau terlibat dalam setiap momen, dalam setiap gerakan yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Jadi ya kami harap kesaksian kami memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, kami sangat-sangat berharap ini menguatkan Bapak Ibu Saudara, memberkati Bapak Ibu Saudara. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian begitu saat ini Tuhan bekerja dalam hati Bapak Ibu Saudara. Banyak jiwa-jiwa yang Tuhan mulai tambahkan. Bahkan saya percaya saat sewaktu ini rekaman ini dibuat, saya percaya banyak nama yang baru muncul dalam hati. Bahkan mungkin orang yang selama ini Bapak dan Ibu Saudara tidak pernah harapkan bahwa mungkin dia bisa menerima. Tapi mulai saat ini sebagian dari Bapak Ibu Saudara muncul nama tersebut dan terdorong. Dan mari kita lihat ya, dan saya percaya ketika apa yang Tuhan telah mulai minggu-minggu ini, Tuhan tidak hanya ingin memulai dan mengakhiri dalam sebuah generasi anak muda saja atau dalam satu generasi tertentu saja, tapi saya percaya ketika Tuhan melawat satu grup atau satu komunitas dalam gereja, Tuhan tidak mau hanya melawat sel grup itu saja atau melawat orang itu saja, tapi sesungguhnya Tuhan ingin melawat seluruh jemaat tersebut. Namun respon kita harus memiliki hati yang haus dan berharap untuk itu bisa terjadi juga bagi kita. Nah, hal yang penting yang berikutnya adalah ketika kita melihat pekerjaan Tuhan tengah-tengah kita adalah suatu kesatuan, kita adalah jemaat, kita jemaat Allah yang terikat. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, secara natural kita telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita Bapak Ibu dan Saudara semua ya, baik yang kenal dekat ataupun tidak, kita semua terikat dalam satu ikatan, dan kita semua dan kita semua menjadi satu kesatuan. Dan saya percaya ketika kita menjadi satu kesatuan, ketika Allah melawat satu bagian, sesungguhnya Allah ingin melawat bagian yang lain. Itu sebabnya ketika Tuhan bekerja tengah-tengah kita,
hal penting lain yang berikut yang harus kita jaga adalah tentang menjaga kesatuan tengah-tengah kita. Karena apa? Karena yang menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat New Life Anugerah Kebenaran, saya percaya bahkan ini bukan hanya di Serang, tapi di Citaraya, Surabaya, dan juga sampai di Taipei nanti, hal yang menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita adalah kesatuan. Oke, dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Efesus 4 ayat 2 sampai 6 saya akan bacakan. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua yang ada di dalam semua. Oke, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa kita semua ini sudah jadi satu dan kita semua dipanggil. Sudah seharusnya ketika kita bicara tentang visi jemaat, itu bukan hanya menjadi visi bagi Pastor Chef sendiri, bukan hanya menjadi visi yang sampai tim pastoral saja. Itu bukan hanya visi untuk Pastor, tim pastoral yang memimpin sel, tapi itu seharusnya menjadi visi bagian dari kita semua. Kenapa? Karena kita semua satu. Tuhan panggil kita satu tujuan semua, menjadi gereja kota lintas generasi, gereja yang mempengaruhi kota dan pengaruhnya lintas generasi. Gereja yang mempengaruhi kota artinya gereja yang mempengaruhi aspek dalam kota-kota tersebut. Dan itu tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi itu terus. Itu sebabnya kesatuan adalah hal yang penting yang harus kita jaga. Nah, dalam Efesus 4 ayat 3, kita harus tahu bahwa kesatuan itu kita tidak bangun begitu saja. Tapi dalam ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi sesungguhnya adalah ketika kita menerima Yesus, kita tuh sudah benar-benar diikat. Roh kita sudah jadi satu. Kita nggak berusaha menciptakan kesatuan itu sebagaimana komunitas dan organisasi di luar sana berusaha membangun kesatuan dalam teamwork mereka. Tapi itu sudah ada, Tuhan sudah berikan. Yang harus kita lakukan adalah kita menjaga semua ini. Ketika kita bicara tentang menjaga kesatuan, ya kita belajar tentang bagaimana membangun yang namanya trust. Dalam bahasa Inggris ada yang namanya belief, ada yang namanya trust. Apa sih perbedaannya? Ketika kita berbicara tentang belief, kita bicara tentang kepercayaan untuk sesuatu yang sifatnya temporer, hanya untuk satu periode saja, cuma untuk sebentar, nggak lama-lama. Tapi ketika kita bicara tentang trust, itu sifatnya jangka panjang, dan ini yang mau kita jaga. Ketika kita ingin membangun kesatuan, kita perlu membangun trust satu dengan yang lainnya. Caranya apa? Mudah. Paling tidak kita mau datang ke cell group, kita mau merendahkan diri. Ketika datang cell group, kita datang dengan hati yang bersedia. Kita mempercayai pemimpin kita, mempercayai teman-teman kita satu dengan lainnya, tanpa motivasi yang lain. Kita percaya sekalipun mungkin ada orang yang buat kesalahan bagi kita, satu hal, saya percaya kesalahan itu hanya karena sebuah kecelakaan, bukan karena sesuatu yang sengaja ia lakukan pada saya. Itu yang namanya trust. Kita berusaha bangun. Karena banyak sekali kita ngomong tentang kesatuan, dan orang-orang menilai tentang kesatuan itu dari luar. Wah, mereka kompak ya. Tapi hal yang kita gak bisa tutup-tutupi, ketika kita ngomong kesatuan, mungkin dari luar terlihat kompak, tapi dari dalam kita tidak ada yang tahu seberapa kuat itu. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita membangun trust? Kita bisa mempercayai motivasi satu yang dengan yang lainnya. Bahwa ketika saya mempercayai pemimpin sel saya akan percaya sama dia. Seutuhnya saya percaya. Ketika saya percaya sama anggota sel, saya akan percaya benar-benar sama dia. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan tidak berusaha untuk mengambil keuntungan dari saya. Oke? Nah, jadi itu bagaimana cara kita bisa membangun kesatuan, membangun trust. Nah, ternyata trust adalah hal yang penting, dan ini yang terjadi juga pada gereja mula-mula. Mengapa? Ya, mari kita baca dalam kesatuan, lebih tepatnya ini adalah hal yang terjadi dalam gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Apa sih yang membuat mereka semua orang percaya berkumpul di satu tempat? Simple. Karena mereka tahu bahwa Tuhan hendak bekerja sama mereka. Tuhan kasih janji sama mereka bahwa Roh Kudus akan turun, dan mereka semua tahu. Mereka mengerti Tuhan mau ngapain, dan mereka meresponi itu. Dan mereka pergi ke satu tempat. Mereka kompak.
Oke, sudah pasti ada kesatuan tengah-tengah mereka. Nah, lalu di ayat 14, mari kita lihat. Nah, sebelum saya bacakan ayat 14, dalam ayat-ayat sebelumnya kita dapat melihat bahwa ketika mereka berkumpul, mereka berdoa, maka Roh Kudus datang melawat mereka. Namun di ayat 14 kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataanku ini." Setelah dari sini Yesus mulai berkhotbah di hadapan orang banyak. Lalu buahnya kita dapat lihat di ayat 37 sampai 38. Ketika mereka mendengar tentang hal itu, khotbahnya Petrus tadi, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Oke, kenapa saya kutip ayat ini? Karena di ayat ini banyak orang pada waktu itu mereka memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Bahkan di ayat berikutnya kita dapat lihat bahwa ada 3.000 orang yang diselamatkan pada waktu itu. Tapi kenapa saya kutip ayat ini dalam 37? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, dan rasul-rasul. Hati mereka sangat terharu. Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa kata terharu di sini itu penekanannya seperti hati mereka benar-benar tertusuk. Artinya ketika Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu ada suatu urapan yang baru. Dan itu datang karena ada kesatuan tengah-tengah mereka. Petrus dan semua murid menunggu Roh Kudus datang. Ketika itu datang, Petrus berdiri dengan ke-11 murid. Dia bagikan firman. Urapannya begitu luar biasa. Ada urapan dalam komunitas yang luar biasa yang mereka tampung. Mari kita membangun. Jangan sampai pekerjaan yang Tuhan telah mulai di masa pandemik ini. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa banyak sekali gereja di luar sana mereka bingung tentang apa yang harus dilakukan masa pandemik. Tapi Tuhan bekerja dengan sangat intens. Begitu banyak kebaikan Dia, begitu banyak pekerjaan Dia. Bagaimana jiwa demi jiwa mulai bertobat, mulai memberikan diri untuk dibaptis. Mari kita respon itu dengan hati yang haus. Mari kita melihat dengan gereja Kisah Para Rasul bagaimana urapan itu ditampung secara dalam sebuah komunitas, dalam kesatuan. Bahkan mereka tidak hanya berhenti dalam sampai Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 2 saja. Saya akan membukakan dalam berikutnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam pada jemaat mula-mula ini, ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu dari mereka adalah kepunyaan mereka bersama. Wow, ini luar biasa sekali. Dari murid-murid yang tertinggal, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat menjadi gereja mula-mula, dan dari mereka semua ini, ya, mereka memberikan diri, mereka memutuskan untuk hidup sehati dan sejiwa. Hidup sehati dan sejiwa itu artinya hidup dengan benar-benar memiliki, mereka tahu hatinya satu sama lain yang gimana, mereka mengerti hatinya, mereka mengerti hati pemimpin sel. Ketika pemimpin sel mengatakan, mari kita punya iman, akhir tahun ini kita bertumbuh, ketika tema apostolik dan profetik ini dibagikan, mari ini bukan biar kiranya tema ini bukan hanya menjadi hal yang Pak Stefanus pegang sendiri, tapi mari kita benar-benar minta Tuhan, saya mau mengalami itu, menjadi sel yang apostolik dan profetik, menjadi pribadi yang apostolik dan profetik, menjadi sel yang dipakai untuk pergi, bahkan dari situ lahir sel baru, sel yang penuh dengan Roh Kudus, banyak pekerjaan Roh Kudus waktu sel grup itu ada, menjadi jemaat yang dipimpin, menjadi jemaat yang mau pergi dan punya kerinduan untuk bertumbuh. Mari kita mengklaim janji, masih ada sekitar 2 bulan lagi. Bapak Saudara, mari kita datang, mari kita ambil waktu sebentar dan kita lihat, kita minta, Tuhan saya rindu bahwa tahun apostolik dan profetik ini boleh saya alami, boleh biar kiranya tahun apostolik dan profetik ini bukan hanya cuma sekedar menjadi tema tahunan saja, tapi boleh menjadi tapi boleh menjadi level yang baru dalam hidup saya, di mana Engkau bekerja secara saya, bagaimana saya bisa mendengar, mengikuti tuntunan Engkau, bagaimana ada kapasitas dalam diri saya yang di-upgrade untuk saya boleh expand lebih lagi. Mari kita merindukan itu semua, Bapak Ibu Saudara. Lalu pekerjaan Tuhan tidak berhenti sampai di sini.
ya bahkan hadir Tuhan begitu intens. Dan dalam kisah para rasul 5 ayat 12 sampai 16 saya akan bacakan. Ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah banyaklah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam-tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawakan orang-orang yang sakit dan orang-orang yang dengan roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Ketika firman ini dibagikan, saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Tapi marilah kita datang dengan hati yang rindu. Kalau kita mau minta sebuah konfirmasi dari Tuhan, apakah Engkau berkenan? Kurang berkenan, apalagi Tuhan tengah-tengah kita. Bahkan di saat pandemik pun pekerjaan Dia begitu intens. Tapi mari kita jangan berhenti. Mari kita terus bersatu, kita mengejar. Mari kita berharap bersama-sama bagaimana Tuhan bisa bekerja lebih dan lebih lagi. Bukan hanya di youth saja, bukan hanya di dalam satu komunitas saja, tapi dalam cell group masing-masing. Kita bermimpi, kita beriman. Di sini katakan tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah. Mari kita beriman, paling tidak kita minggu ini itu sudah kasarnya kita kalau bilang tentang firman Tuhan, kita sudah diskon loh. Firman Tuhan bilang orang percaya berkumpul dan tiap hari dan bertiap hari jiwa bertambah. Tapi mari kita minta seminggu 1 jiwa bertambah. Mari kita datang dan kita minta. Dan saudara, mari kita bersama-sama bertumbuh menjadi gereja kota lintas generasi. Bagaimana pengaruhnya luar biasa. Di ayat 16 di sini. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Biar kiranya melalui jemaat New Life Anugerah yang ada di Serang, Tuhan memulai pekerjaannya. Dan apa yang telah mulai di Serang itu membuat banyak orang terheran-heran. Bukan hanya orang di sekitar Serang saja yang bertobat, tapi orang yang di Cilegon bertobat, orang yang di Ciujung bertobat. Mari kita benar-benar mengharapkan kerjaan Tuhan yang begitu luar biasa di tengah-tengah kita. Yang terakhir saya mau tutup dengan 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ini ayat yang cukup familiar. Hari ini saya membagikan ayat-ayat yang biasa yang kita sudah banyak tahu, ya. Ayat ini bicara tentang apa sih? Pada waktu itu setelah Elia membunuh nabi-nabi Baal, Elia berdoa untuk meminta hujan turun. Dia berdoa sungguh-sungguh. Sebenarnya adalah hal yang kita lakukan selama masa pandemi kemarin. Sudah berapa minggu dari kita doa jemaat dari hari Selasa dan Kamis sampai menjadi hari Rabu, kita sering minta ada revival terjadi. Ada kesatuan tengah-tengah pemimpin terjadi. Ada banyak pertobatan, terobosan dan penginjilan terjadi. Ini hal yang kita sudah doakan. Namun, ya, sebagaimana Elia berdoa, pada ketujuh kalinya dia berdoa, dia minta bujangnya, kamu naik dong, lihat di atas. Bujangnya turun. Dikasih tahu, ada awan sekepal tangan. Ya, saya suka ini kenapa? Karena kita nggak tahu. Itu bujangnya, dia ngukur, dia angkat tangannya ke langit, lalu dia arahkan, dia kira-kira, wah, Elia turun. Saya ngelihat di atas ada awan sekepal tangan. Atau memang awannya cukup kecil dan dia benar-benar kira-kira, oh ini kayaknya karena sekecil itu mungkin sekitar sekepal tangan. Bujangnya turun membawa kabar itu sama Elia. Tapi yang Elia responnya apa? Kasih tahu Ahab, persiapkan keretanya, jangan sampai mereka terhalang hujan. Elia cuma melihat jawaban yang begitu kecil dari apa yang ia minta, tapi respon dia benar-benar begitu siaga, seolah-olah seperti nggak ada waktu. Demikian juga saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah bekerja. Pekerjaan Tuhan itu seperti sekepal tangan di tengah-tengah kita. Mari kita memiliki respon yang sama seperti Elia. Bagaimana kita datang dengan kerinduan, dengan hati yang siap, dengan hati yang benar-benar sungguh-sungguh dan menanti-nantikan pekerjaan dia lebih lagi menggulung. Ada api dia yang lebih luar biasa lagi datang di tengah-tengah kita. Bukan hanya bagi seseorang, sekali lagi, bagi pribadi lepas pribadi.
bagi sel group, bagi gereja lokal, baik di Serang, Citra Raya, Surabaya maupun di Taipei. Biar kiranya apa yang Tuhan telah mulai ini boleh bertumbuh terus. Kita minta hal yang baru. Oke, bukan hanya pekerjaan selain dari hal penginjilan, kita minta ada banyak karunia-karunia yang baru dibangkitkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah itu semua yang Tuhan taruh dalam hati saya dalam minggu-minggu ini tentang apa yang Tuhan telah lakukan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran yang telah Kau bagikan tengah-tengah kami saat ini. Bapa, kami berdoa sebagaimana saat ini Kau mungkin sebagaimana saat ini Kau bekerja di tengah kami percaya Tuhan Kau bekerja dengan luar biasa tengah-tengah kami. Ya, dari rumah ke rumah, pribadi lepas pribadi. Sewaktu firman dibagikan kami, saya percaya Bapa, ada hati yang berapi-api itu, ada hati yang mulai berapi-api, bahkan ada hati yang mulai timbul nama-nama yang baru dan kerinduan yang berat untuk melihat dan menjangkau yang terhilang. Bapa, saat ini kami berdoa sebagai jemaat New Life Anugerah Kebenaran dimanapun kami berada. Kami minta Bapa, biar kira ada terobosan yang terjadi dalam hidup kami. Biar kira kami boleh berjumpa dengan satu orang di minggu ini, di mana kami boleh bagikan firman dan keselamatan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Prepare the way, He's coming through. Ready or not, our God's on the move. We're gonna see heaven on earth. Come, Holy Spirit, awaken your church. You're just getting started.
Baik Bapak Ibu dan saudara kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengambil perjamuan kudus, dan ketahuilah bahwa Allah Tuhan Allah kita pengen kita hidup baik-baik dan hidup sehat-sehat. Amin. Mari kita persiapkan roti kita dan kita angkat roti yang telah kita siapkan ini untuk perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk roti yang kami angkat ini Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini Tuhan, roti ini melambangkan tubuh-Mu Tuhan. Yang disalibkan buat kami Tuhan. Tubuh-Mu Tuhan yang dicambuk, yang dipukul Tuhan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sembuh. Kami mau confess dengan iman kami. Kami mau percaya dengan iman kami. Ketika kami memakan roti ini sebagai lambang dari tubuh-Mu, kami mau confess sama-sama. Mari Bapak, Ibu, dan saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita confess sama-sama. Katakan bahwa ketika saya memakan roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus Kristus. Dan ketika saya memakannya, maka tubuhku adalah menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Tubuh Kristus ada di dalam tubuh saya. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku telah sembuh. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kanker, tidak ada darah tinggi, tidak ada diabetes, tidak ada sakit penyakit. Sebab tubuhku adalah tubuh Kristus. Sebab tubuh Kristus ada di dalam tubuhku. Dan hidupku diberkati. Tubuhku sehat-sehat saja di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, aku telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita makan sama-sama dengan iman kita. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat cawan ini. Anggur yang menambahkan darah Yesus Kristus yang dicurahkan buat kita untuk menghapus dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Ketika kita mengangkat cawan ini, kita mengingat akan kasih Kristus yang begitu dalam, yang sampai dicurahkan darahnya buat kita untuk menghapus segala dosa dan kejahatan kita. Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga kita layak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Karena darah Yesus dicurahkan buat kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk darah-Mu yang menyucikan kami, yang memerdekakan kami Tuhan. Yang memerdekakan saya Tuhan. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur Bapa, aku menerima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dengan iman kita di dalam Kristus. Amin. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur Bapa untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Dan saya percaya perjamuan kudus ini punya kuasa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kebaktian kita sudah di penghujung. Sebelum kita akhiri kebaktian kita lihat sedikit firman Tuhan di 2 Korintus 3. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara ingat mengenai doa Yabes. Doa Yabes itu doa yang terkenal, bahkan sangat sering dipakai untuk firman Tuhan berkat sebelum pulang. Oke. Tapi di 2 Korintus 3 ayat 10, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. So, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Bapak Ibu Saudara,
Yabes itu di perjanjian lama. Dan Tuhan menjawab doa Yabes. Karena dia berseru kepada nama Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu Saudara, di perjanjian baru, kita hidup di dunia perjanjian baru. Dan dalam perjanjian baru, dasar kita adalah Yesus Kristus. Dan saudara tahu bahwa kemuliaan perjanjian baru di dalam Yesus Kristus jauh lebih besar daripada kemuliaan dalam perjanjian lama. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini. Saudara, kemuliaan perjanjian baru ada kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Oke. Amin Bapak Ibu. Oke. Mari angkat tangan Bapak Ibu sebelum kita akhiri, terima berkat dari Tuhan. Bapa akan ucap syukur, diberkatilah setiap kami yang akan pulang, diberkati waktu kami masuk dan keluar, diberkati apapun yang kami kerjakan berhasil dan menjadi berkat buat banyak orang. Kami diberkati supaya di tempat kerja kami atau di bisnis kami semua orang melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Yesus Kristus yang terpancar dari hidup kami. Yesus yang hidup dalam hidup kami. Yesus ini juga yang akan menjadi berita yang luar biasa bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Kau memberi kami urapan untuk memberitakan damai sejahtera Kristus Yesus, berkat dari Kristus Yesus kepada semua orang yang kami temui. Kau memberikan kami divine meeting, pertemuan ilahi, sehingga kami bertemu dengan orang yang tepat, sehingga kami bisa memberitakan firman kebenaran-Mu, Yesus Kristus yang agung dan ajaib, yang semua orang butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, biar setiap kami pulang dengan berkat dan damai sejahtera dari Tuhan, kuasa, dan urapan penginjilan yang kuat. Biar kami menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi duta kerajaan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua jemaat yang pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya